الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويجب إمساك عن مفطر فيه أي في رمضان دون نحو نذر وقضاء إن أفطر بغير أجر من مريض أو سفر أو بغالط كمن أقل ظنا بقاء الليل أو نسي تثبيت النيات أو أفطر يوم شك وبان من رمضان لحرمة الوقت. Dan kata musannif, wajib kita itu imsak, menahan diri, an muftirin, daripada orang yang buka puasa di Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi kita menahan diri daripada makan dan minum. Itu bagi orang puasa di bulan Ramadan. Walaupun semalam itu seperti orang haid. Itu jangan mentang-mentang haid nyaman bermakan-makan. Jadi kalau di bulan Ramadan tetap aja kita itu wajib hukumnya menahan daripada orang yang berbuka tadi daripada bulan Ramadan bermakan-makan. Ujar Sidin. Jadi kalau wajib itu berarti kita makan minum itu bisa menjadikan dosa karena wajib. Wajib itu kan apabila dilaksanakan berarti kita itu mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Sedangkan di bulan puasa itu kita itu wajib menahan diri daripada bermakan-makan itu bagi orang yang berbuka puasa di Ramadan. Duna nahwi nadrin wa qada'in. Tapi kada wajib menahan bermakan-makan itu seandainya orang itu puasanya nazar ataupun puasanya tadi adalah mengqadha puasa. Kenapa? Karena orang kada puasaan. Ya. Kalau puasa nazar itu hukumnya wajib. Karena benajar, hukumnya wajib. Berniatnya wajib juga malam. Jadi kalau puasa itu misalnya nazar berarti itu wajib, dan wajib juga meletakkan niatnya di malam hari menurut Imam Syafi'i. Jadi wajib meletakkan niat di malam hari. Bilanya kada meletakkan nazar itu di malam hari juga berniatnya, maka kada sah. Atau mengqadha puasa, berniatnya itu di malam hari wajib hukumnya karena mengqadha yang wajib. Puasa ketinggalan. Maka kita wajib meniatkannya itu di malam hari. Nah, karena menurut Imam Syafi'i tadi seperti itu. Jangan berniat. Kalau puasa biasa itu boleh jadi siang hari berniat. Puasa sunnah misalnya itu boleh di siang hari berniat. Kenapa? Ya karenanya puasa sunnah itu selama jangan makan. Nah, jadi siang hari itu di pagi hari itu selama dia tidak makan lalu dia berniat di siang hari kada apa-apa, sah puasanya. Beda dengan nazar dan qadha dan puasa Ramadan menurut Imam Syafi'i. Walaupun Abu Hanifah mengatakan bahwasanya berniat itu boleh saja di siang hari menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Malik itu menyatakan puasa itu malam hari wajib berniat. Adapun Imam Malik itu berniatnya satu kali aja sebulan penuh. Di malam awal Ramadan aja cukup kalau Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i setiap malam harus berniat kalau bulan puasa itu. Nah, lalu orang yang berbuka puasa tatkala inya itu berbuka puasa pada bulan Ramadan tadi dengan kada uzur, ini sengaja berbukanya, itu wajibnya itu menahan diri daripada bermakan-makan amunnya kada uzur. In aftara bi ghairi uzrin, dengan sebab bahwasanya jikalau dia itu berbuka dengan tiada uzur, kada uzur.
min maridin au safarin, daripada sakit ataupun dalam perjalanan. Jadi seandainya orang itu sakit, boleh aja makan-makan. Mau minum obat kita ngalih kayak apa? Ujar dokter makan obat ini, makan buah ini. Maka kita memakan-makan boleh aja. Kenapa? Itu karena ujur namanya. Lain kita misalnya musafir kada, perjalanan jauh kada juga. Berbuka ini sekedar uyuh aku puasa aja, berbuka, garing kada. Nah itu wajib juga menahan diri. Wajib hukumnya berdosa berarti. Pemakan-makan. Mungkin itu guru bika aku puasa aja. Nah inilah sama juga pada kada boleh juga makan-makan aja. Nah itu kalau ujur kada bapak. Garing, sakit, atau ya kita tadi musafir. Maka boleh kita itu berbuka puasa. Nah kalau hanya musafir. Nah, musafir itu boleh berbuka puasa. Kada bapak. Ninggi. Amun musafirnya itu 2 marhalah. Amun kasini ke Kujan situ aja, kada perlu berbuka supaya. Parak jurang mana musafir aja, mana jurang? KSP aja. Jaraknya cuma 20 kilo aja, itu ada musafir namanya. Musafir itu di atas 50. Paling tidak boleh menjamak sembahyang, yaitu 50 km atau 2 marhalah, yaitu 100 km boleh menjamak dan mengqasar sembahyang. Nah itu boleh kita itu berbuka puasa. Ya Sidin. Boleh kita berbuka puasa itulah. Nah, kalau musafirnya 2 marhalah dan tidak ada maksiat, itulah dengan tidak maksiat. Nah, boleh itu berbuka tapi wajib menahan diri daripada itu memakan-makan macam segala dimakan. Nah itu kalau orang kada ada uzur tadi. Au jasidin bighalitin, atau orang itu sebab berbuka puasa tadi dengan sebab tak salah menduga. Kaman akala zannan baka al-lail, seperti bahwasanya orang itu makan sahur disangkanya masih malam, ternyata buka jendela siang sudah harinya. Rupanya harinya aja yang muruk, harinya aja yang gelap karena ada awan misalnya, dikira malam masih. Makan dia pas buka jendela ternyata siang, atau baru terlihat jam ternyata jam 7 sudah makan orang ini. Kada sah puasanya, kada sah, dan wajibnya menahan diri juga seharian itu. Nah wajib disedin mana dia? Au nasiya tasbital lail niati, atau dia kelupaan meletakkan niatnya, kelupaan malam hari itu lupa berniat, berarti kada sah puasanya. Maka seharian itu juga wajibnya menahan daripada bermakan-makan tadi. Nah ini lah sama dengan kada puasa, sama dengan orang puasa berarti sama dengan orang puasa. Jadi kada berniat itu artinya kada sah sembahyang kahlah munnya kada berniat. Apapun lah, innamal a'malu binniyat. Nah cuma meletakkan niat-niat inilah yang berbeda di antara ulama-ulama mazhab. Nah, misalnya seperti sembahyang, Imam Syafi'i itu wajib meletakkan niat di antara kalimat A sampai bar. Yang lainnya di luar itu kada apa-apa. Kalau imam yang lain, ada yang sebelum sembahyang, habis sembahyang Allahu Akbar langsung, ada imam lain, Imam Malik misalnya. Takbir sama dengan kita berwudu. Kita ini kan wajib meletakkan niat ketika air menyentuh muka kita. Imam Abu Hanifah kada perlu berniatan. Nah berwudu aja. Makanya kalau kita meyakini bahwasanya wudunya itu adalah wudu Imam Abu Hanifah, banyunya itu kada mustakmal menurut kita. Kenapa? Ini kada berniat. Menurut kita kada sah, maka kada sah hukumnya. Maka banyunya itu kada mustakmal menurut kita. Kenapa? Karena situ yang kada berniat. Menurut kita banyunya itu kada mustakmal. Kalau banyu kita kan mustakmal, banyu nang wudu kita. Karena kita ini berniat di awalnya membasuh tadi itu. Nah itu kalau kita meyakininya seperti itu. Orang yang menyangka bahwasanya malam lalu dia makan ternyata siang, nah wajib juga orang ini jadi menahan diri daripada bermakan-makan di siang harinya. Atau orang tadi lupa meletakkan niat di malam hari, nah lalu dia itu kada sah puasanya, lalu dia pun wajib juga menahan dirinya daripada bermakan-makan. Amun hendak bermakan-makan bang boleh aja, jangan bertampai dengan orang. Jangan melihatkan beruku lah di padang orang kada mantang-mantang kada puasa. Aku buahnya kada wajib juga aja, kada wajib lagi puasa. Kada sah juga puasa aku nih, jadi beruku sembarang aja. Nah, menahani berukunya, bermakan-makannya itulah yang wajib pulang kita. Nah, itu hukumnya
adalah berdosa, berarti kita melakukannya tuh. Apalagi di tengah orang sama bibinian tuh haid, mentang-mentang kada puasa misalnya, bermakan-makan betampai dengan orang, walaupun boleh karena ujur dia haid, ujur, tapi jangan sampai melihatkan dengan orang bermakan-makan di bulan puasa itu. Aw abtara yauma syaqi wa bana min ramadana, atau dia itu berbuka, artinya tidak puasa di hari Syak, di hari 30 bulan Sya'ban. Hanya kada puasa di hari 30, ternyata itu pas hari bulan puasa juga rupanya. Bisa lah pian membayangkan tuh. 30 Sya'ban disangka ini adalah hari Syak. Hari Syak kan kada boleh puasa. 30 Ramadan kecuali orang 30 Sya'ban, kecuali orang yang terbiasa teradat puasa, maka bolehnya puasa. Maka hukum itu mengatakan bahwasanya kalau orang itu puasa setelah nisfu Sya'ban, hukumnya haram. Setelah nisfu Sya'ban, artinya 15, 16, 17 sampai terakhir itu haram. Puasa sunnah, kecuali qadhaan. Kecuali orang itu teradat puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa 3 bulan berturut-turut dia Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu boleh jadi dia puasa terus, ada apa-apa. Ini sudah gawiannya, pekerjaannya, amaliyahnya. Yang seperti itu boleh. Tapi kalau puasa sunnah biasa kada boleh. Kalau tidak teradat, kecuali nazar tadi atau mengqadha, maka boleh hukumnya. Nah, di hari Syak yang ke-30 daripada bulan nisfu Sya'ban, dia puasa berbuka. Artinya kada puasa. Hari ini kada puasa bukannya karena haram hari ini puasa hari Syak 29 misalnya. 29 Sya'ban. Oh, ternyata orang Ramadan rupanya. Bulan Ramadan, 1 Ramadan, maka orang ini juga wajib menahan diri daripada bermakan-makan tadi. Kenapa alasannya semua itu? Kita itu jadi disuruh wajib menahan diri li hurmatil waqti, jadi sini karena menghormati waktu. Nah, waktu tadi menghormati waktu. Itu. Makanya orang dahulu dulu bila kada sembahyang pas orang ajan dulu lah, berdiam, bampih dulu begawi lah. Memang di dalam kitab kita dulu disuruh bampih kalau mendengar orang ajan, hatta membaca Quran. Kita tuh membaca Quran, orang ajan bermandak. Disunatakan itu bermandak kita itu waktu membaca Quran. Ini asik main badum aja kita. Masih tanggung guru aja, mantrinya belum mati lagi ya. Catur, orang ajan. Disunahkan kita itu bermandak di waktu itu. Berdiam, bahasa kita itu bermandak, menghormati. Orang dulu tuh itu. Orang dulu tuh berabah aja dulu tuh kada boleh sebaik. Berabah kada boleh. Orang ajan bangun juga. Jangan berabah, orang ajan. Nah, itulah orang dulu tuh. Orang dulu itu menghormati waktu. Walaisa mumsiku fi shaumi syar'iyyin. Tidak, maka jisidin kada perlu menahan diri. Fi shaumi syar'iyyin lakinnahu yusabu alaihi, tetapi jisidin itu diberi pahala atasnya tadi. Kalau puasa yang biasa saja misalnya itu kada apa-apa. Jisidin kada menahan diri kada apa-apa. Payusamu bijimain, dan berdosa oleh seseorang yang buka puasa tadi. Buka puasa sebaik. Nang kada ujur tadi kan berbuka puasa yalah. Atau tadi malam kada meletakkan niat, kada sah puasanya lah sablah. Nah, ini kena dicontoh orang adalah payak samu bijimain, jersidin berdosa dengan sebab berjima, berhubungan suami istri. Wala kaparata, dan kada bayar kaparat. Nah, ini sebelah. Ini kita pengantin hanyar ya ini Ustaz. Inilah kita berbukaan aja umanya aja. Supaya kada bayar kaparat. Bayar kaparatnya berapa? 2 bulan puasa berturut-turut membebaskan budak. Nah, orang yang seperti ini tadi, orang yang berbuka puasa kada ujur berbukanya satu, atau tidak meletakkan niat di malam hari, atau makan sahur ternyata di siang hari. Itulah orang yang seperti ini tadi. Orang yang berbuka atau tadi dia berbuka puasa di hari Syak lalu inya berjima. Payak samu bijimain wala kafarata jisidin. Orang ini berdosa kalau inya berjima. Tadi kan kada menahan diri, kada makan tuh bila makan berdosa juga. Ini inya berhubungan suami istri. Maka hukumnya orang itu berdosa. Bukan berarti dosa jinah kadanya, tapi berdosa. Tapi keuntungannya itu kada bayar kaparat.
kada bayar kafarat. Tapi kalau orang puasa langsung berjima berarti bayar kafarat. Ada ininya buka puasa atau kada sah puasanya tadi, dalam artian kada puasa sudah. Seperti itu, kada puasa lalu berhubungan, maka berdosa tapi kada bayar kafarat. Ini sering orang bertanya dengan Allah inilah. Ini dari inilah. Wa nudiba insakun limaridin sufia, dan disunatkan bagi orang yang sakit hari itu sunat, jadi dia menahan diri. Orang tadi itu misalnya gila, ampihnya di tengah hari itu sunatnya bertahan diri, atau garing banget pas tengah hari itu ampihnya garingnya kawa bermakan-makan itu sunat ajanya, menahan diri kada wajib, menahan diri daripada bermakan-makan tadi itu sunat hukumnya. Wa musafirin qadima asna an-nahari muftiran, dan sunat juga menahan daripada bermakan-makan bagi orang yang musafir dan dia tiba di pertengahan hari dalam keadaan berbuka puasa. Artinya kan musafir tadi bolehnya tuh berbuka puasa, ternyata di pertengahan harinya sampai di kampung yang inya tuju, padahal sudah berbukanya. Nah ini jangan bermakan-makan. Nggih, datang ke rumah langsung bermasak misalnya di sana situ, jangan di sini. Sunat aja bang hukumnya, karena musafir tadi dibolehkan, tidak hukumnya. Wahaidin tahurat asna'ahu, dan sunat juga menahan daripada bermakan-makan. Yalah, haidin tahurat, yang orang haid itu suci pada pertengahan hari misalnya. Sunatnya menahan diri. Orang nang haid tadi, artinya dalam keadaan suci sudahnya. Artinya dalam keadaan harusnya wajibnya itu puasa, tetapi karena tadi ada ujur haid, inya tadi itu lalu dia bersih, maka jersidin sunnah menahan diri daripada bermakan-makan tadi. Wa yajibu ala man absadahu saumur ramadan bijima'in asima bihi li ajli saumi la bi istimna'in wa aklin kafaratun, jersidin kafaratan. Dan wajib atas orang yang merusak puasanya, ini bersengaja merusak puasanya, yaitu puasa Ramadan, bijima'in dengan sebab berjima, berhubungan intim, bersetubuh, walaupun dengan binatang, nya bersetubuh tadi. Ingat, katakanlah walaupun dengan binatang, walaupun bagian belakang, tetap hukumnya bayar kifarat. Ulun gurai bersetubuh kada dengan bini ulun kada aja, ulun bakami kambing menyudur ulun ya misalnya lah, karena binatang misalnya itu. Atau sengaja misalnya dengan binatang tadi tetap bayar kifarat. Walaupun dengan binatang. Jadi walau libahimatin ay fi kubulin au duburin walau libahimatin. Asima jarsidin, yang berjimanya tuh hukumnya bersima li ajli saum, karena dia tuh masih dalam keadaan puasa. Kalau nya kada dalam keadaan puasa tadi itu kada bayar kifarat, ada ini bayar kifarat li ajli saum, karena alasannya itu puasa masih. La bi imtisai bi imstina'in wa aklin, kada dengan sebab itu bersedap-sedap ataupun dengan makan. Makanya kalau nya berayuan aja semalam itu, itulah berayuan aja misalnya. Itu kada apa-apa, menjapai-japai aja bahasa kita itu, atau meragap memeluk semalam itu boleh aja, kada apa-apa, keluar mani. Semalam itu apabila nya kada belapik batal puasanya, bila nya belapik kada batal dengan syarat bersahwat. Nah, bila inya itu orang itu meragap bininya belapik, napian belapik. Sampai ada kain belapik. Itu kada bersahwat, kada batal hukumnya, keluar maninya kada membatalkan hukumnya keluar maninya. Bila inya kada belapik batal hukumnya. Ada perbedaan antara balapik dan kada semalam itulah. Wa akalin, dan orang makan kada apa-apa itu jisidin. Nang sebab dengan bersedap-sedap aja, atau nya sebab dengan makan tadi jisidin, itu kada bayar kafarat. Itu yang orang tadi itu. Artinya berbukanya tuh. Kafaratan, wajib bayar kafarat dengan sebab merusak puasanya dengan sebab jima,
yaitu bayar kafarat jadi sidin. Mutakarriratan bitakarruri ifsadi, maka bayar kafarat itu jersidin berulang-ulang, dengan berulang-ulangnya kita itu membatalkan puasa tadi atau merusak puasa tadi dengan sebab bejima. Jadi kalau 2 harinya bejima 2 kali bejima, berarti bayarnya berapa? 2 ikung budak dikerjakannya, dibebaskannya. Kalau kada ada besi budak berarti 60 kali puasanya, 60 hari berturut-turut. Bila 2 kali isuknya dikerjakannya pulang, berarti itu 60 kali 2, berarti 120 harinya puasanya. 3 kali, 4 kali, setahunan berarti puasa. Itulah berulang-ulang. Maka bila batal pian, ulangi lagi dari awal. Itu yang beratnya tuh puasanya tuh. Bila kita nih batal puasanya, bayar kafarat tuh diulangi lagi dari awal. Nah itu. Yang batal ini, yang berat itu yang di hari yang 59 pas batal, mau ulangi lagi dari awal 60 hari pulang. Nah. Wa illam yukaffir an sabiq, sekalipun inya itu tidak membayar kafarat daripada yang telah terdahulu, hanya tetap diulang. Itu diulang-ulang sesuai dengan kesalahannya. Ma'ahu ma'al qada'i dzalika shaum, beserta demikian itu mengqadha puasanya. Jadi kalau kafaratnya itu membebaskan budak tidak ada lagi, berarti membayar dia itu kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Habis itu diqadha lagi puasanya yang sehari itu. Jadi jumlahnya 61 hari jadinya. Wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin, dan bermula kafarat orang yang berhubungan intim di bulan puasa dalam keadaan puasa tadi adalah yang pertama membebaskan budak perempuan yang selamat daripada aib-aib. Jadinya kada cacat bibiniannya itu, kada lumpuh misalnya budaknya itu. Pokoknya baguslah budaknya itu, kuat begawi misalnya. Itu masuk ada aib itu namanya. Orangnya kada cacat, kuat begawi misalnya. Kalau rupa kada usah dihitung, kada dihitung. Yang pentingnya tuh kau begawi kada cacat, kada lemahnya begawi. Nah itu wajib, artinya budak yang sempurna berarti. Pertama itu kafaratnya. Pasaumu sahraini, kemudian kalau tidak ada budak, pasaumu sahraini, maka hendaklah dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ma'at tatabu'i, beserta berturut-turut itu puasa tadi. In aziza anhu, jikalau dia tidak mampu daripada itu membebaskan budak tadi, atau dengan sebab puasa tadi tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan au faqiran. Jadi yaitu memberi makan orang yang miskin ataupun orang yang fakir. In aziza anis saumi, daripada jikalau inya itu lemah daripada berpuasa, li haramin, karena tua misalnya. Nah, sudah tua salah pulang puasa, orang tua gure ulun ini hanyar kawin, jadi kada tahan menahani diri, jadi siang paksa begaul dengan suami kan, dengan istri, lalu bayar kafarat. Kalau bibiniannya bayar kafarat lah, kada bayar biasa. Bibiniannya kada bayar kafarat, bibiniannya wajib mengqadha saja, mengqadha bibiniannya, mengqadha puasanya. Jadi kalau lelakiannya aja yang bayar kafarat lah. Kalau biniannya kada nyaman di bibiniannya guru aja. Bibiniannya kada perlu mengqadhanya, tetapi dia cuma bayar kafarat saja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau nyatu hajar sidin kada mampu lagi, au maradin, atau karena sakit. Nah, jadinya kalau nya sakit kada kawa lagi puasa. Nah itu memberi makan orang yang miskin tadi. Nah itu dalam kisah itulah Nabi, orang itu babisi budak kada ada, habis itu puasa kada mampu, habis itu apa lagi lah, habis itu disuruh apa lagi, memberi makan kada mampu. Akhirnya Nabi memberi makanan lawannya. Nah itu riwayatnya lah, kisahnya ada di dalam ini panjang. Jadi orang itu mengadu kepada Nabi melakukan itu. Ajar Nabi puasa, ikam harus membebaskan budak. Nah, kayaknya budak ada. Puasa ikam 2 bulan. Ujarnya kada mampu, aku puasa 2 bulan. Sebulan nih aku tegawi. Ujarnya. Nah, itu jar Nabi beri makan nih orang miskin, 60 orang.
Jangankan orang miskinnya, aku nih orang miskin sudah ujarnya. Miskin sudah aku nih. Aku nih yang paling miskin. Nah, akhirnya Nabi memberinya kurma. Itu. Tetapi itu kewajiban bayar kafaratnya tetap. Bahaninya lah. Itu. Jadi memberi makan jersidin orang miskin atau orang fakir. Kalau orang itu tidak mampu daripada puasa. Artinya orang itu harus dicoba dulu puasa. Jangan langsung mengambil memberi makan, jangan. Awaknya gagah, orangnya kuat, mampu, itu puasa dulu. Jangan langsung aku memberi makan aja, kada boleh. Harus dicoba dulu puasa tadi ya, sampai 60 hari tadi itu. Nah, ataunya garing. Nah, maka bolehnya berubah. Nah, berubah yaitu memberi makan tadi. Nah, memberi makan ataupun puasa 2 bulan tadi, ataupun orang tadi membebaskan budak tadi, itu harus dengan niat mitanya itu bayar kafarat. Jadi sengaja kafarati dengan niat seorang dari satu orang miskin yang dikasih itulah itu jersidin 1 mud daripada makanan kebiasaan itu di daerah itu. Jadi makanan apa orang di situ? Misalnya jagung, berarti diberi jagung. Kalaunya nasi, beras berarti diberi beras. Kalaunya sagu, sagu diberi di situ. Karena kebiasaan makanannya di situ apa? Kalaunya kurma, berarti kurma. 1 mud 1 orangnya. Wala yajuju sarfu kafarati liman taljamu mu'natuhu jersidin. Kada wajib kita itu kada boleh menyerahkan itu kafarat yang 1 mud tadi, makanan tadi itu kepada orang yang wajib kita nafkahi, yang kita ungkusi. Orang yang di rumah itu juga. Orang yang di rumah itu nah yang kita ungkusi, kada boleh. Misalnya aku bayar kafarat dengan ikam aja. Padahal orang itu kita tanggung hidupnya, kada boleh. Atau anak kita kada boleh. Kita memberiakan dengan orang itu, kada boleh. Jadi sedih. Harus benar-benar orang itu yang kita tanggung penghidupannya. Nah itu sama nang kada boleh itulah. Kada boleh itu orang yang berkorban. Orang yang berkorban dengan sebab nazar berkorban. Ini kada bolehnya memakan daging kurban itu. Orang tuh bernazar itu kada boleh memakan daging kurbannya. Misalnya aku bernazar tahun ini hendak berkorban ya. Itu kada boleh dia memakan daging kurbannya. Dan orang-orang nang dinapakahinya kada boleh itu dia memakan. Terkecuali misalnya panitia korban itu memberi ke usup. Usup ini memberi ke ulun lagi, itu boleh. Paham lah salah? Ketiga tangan sudah itu boleh. Itu sama dengan kaul yang mengatakan bahwasanya orang yang mati itu kada boleh kita berkorban untuk orang yang mati, terkecuali 3 syarat. Kita ini mengorbankan orang yang sudah meninggal untuk bapak kita, untuk nini kita, untuk datu kita, misalnya lah berkorban. Itu dengan 3 macam kita itu boleh mengorbankannya. 1, dengan ada wasiat. Wasiat ada. Ujar abah kita misalnya, bila aku meninggal, kaina itu ikam kurban akan aku lah jersidin. Soalnya aku kada sampat, kada mampu lagi berkorban. Nah itu kita itu boleh mengorbankan sidin dengan sebab ada wasiat daripada orang tua kita tadi. Lalu kita itu berkorban. Yang kedua, boleh kita mengorbankan orang yang sudah meninggal itu tanpa syarat. Tanpa syarat, ini pendapat ulama yang kedua. Dalam artian sah kita itu berkorban untuk orang yang meninggal, walaupun dia itu kada berwasiat. Ini menurut satu kaul. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, salah, itu di dalam situ disebutkan 3 macam ini syaratnya. Nah, yang kedua artinya kada bersyarat, kada perlu wasiat. Orang ini sah korbannya. Itu yang kita ambil biasanya itu. Yang ketiga, orang yang meninggal itu berkorbankan boleh. Dengan syarat, ini bersyarat yang ketiga ini. Dengan syarat seluruh daging korbannya itu disedekahkan. Disedekahkan. Seberataan. Jadi nilai sedekahnya itulah, pahala sedekahnya itulah yang disampaikan kepada si orang yang meninggal tadi itu. Dan orang yang berkorban untuk orang tuanya tadi ini kada boleh juga memakan daging korbannya. Karena ulama mengatakan di situ wajib hukumnya mensedekahkan hewan korbannya itu. Dan orang ini yang berkorban tadi untuk orang tuanya yang meninggal tadi itu kada boleh memakan, dan orang yang diungkusinya.
yang dihidupinya kada boleh juga memakan. Nah, itulah itu 3 kaul ini salah aja mengambil. Bila ada wasiat laksanakan, boleh berkorban. Kalau kada ada wasiat bang guru sampai. Karena ada juga kaul yang memadahkan. Dalilnya kada sampai itu di mana? Dalilnya kada sampai itu wamalil insani illa masa'a, ya. Ada bagi manusia itu kecuali yang digawinya, yang di pekerjaannya, itu dalilnya. Adapun yang memadahkan sampai tadi, yang memadahkan sampai walaupun artinya kada berwasiat, nah itu nang berwasiat tadi itu Nabi asalnya berpadah dengan Sayyidina Ali. Berwasiat dengan Sayyidina Ali, bila aku meninggal Sidin mau kurban aja untuk aku Sidin. Itu berwasiat namanya. Sidin. Nah, beliau tadi itu. Yang ketiga tadi pendapat ulama tadi bahwasanya yaitu disedekahkan. Maka yang sampai itu jar para ulama adalah pahala itu sedekah tadi. Pahala sedekahnya itulah yang sampai atau sebahagian ulama. Baiklah. Itu jelas saja di dalam kitab itu. Jadi kalau orang misalnya kada membolehkan itu berkorban, misalnya yang bagi yang sudah meninggal, ada pendapatnya. Artinya boleh, ada pendapatnya. Boleh, tapi dengan syarat ada pendapatnya. Ketiganya itu. Fayu'ta likulli wahidin muddun an ghalibil quti, maka dikasihkanlah itu jarsidin 1 mud tadi pada kebiasaan itu makanan daerah itu. Wala yajuju sarful kafarati liman taljamu nafaqatuhu. Kada wajib, kada boleh jarsidin menyerahkan itu kepada orang yang wajib kita nafkahi jarsidin. Wa yajibu ala man aftara fir ramadana li ujrin la yurja zawaluhu kakabirin wa maridin la yurja bur'uhu muddun likulli yaumin minhu in kana musiran hina idzin bila qada'in. Wajib ujar sidin atas orang yang berbuka puasa karena sebab ujur di bulan Ramadan yang tidak diharapkan hilangnya itu apa, keujuran tadi. Seperti orang itu tua orangnya kada kawa lagi puasa sidin itu tua. Nah itu jasidin cukup dia itu bayar aja 1 mud jasidin. Bayar 1 mud sehari. Kada puasanya. Orang tua atau garing. Yang kada diharapkan sembuhnya. Garing orang itu. Kada tua, kada orangnya ini. Cuma garing, kronis. Bila puasa mati. Sakit parut misalnya. Mah kronis. Kada bisa tertinggalnya itu. Mahnya kronis, jago dokter kada bisa ikan puasa. Nah ini 1 hari 1 mud. Walaupun kada tua. Orang tua tadi itu ya puasa, kada puasa bayar 1 mud sehari, 1 mud sehari. Bolehlah dibayar di awal, boleh aja. Karena memang tidak diharapkan sembuhnya dan kada wajib orang ini mengqada puasa. Kada wajib lagi mengqadanya. Sakitnya itu nah. Sakitnya tadi itu atau tua itu bayar aja 1 mud sehari, bayar 1 mud. Atau tua benar sudahnya. Atau sakit jadinya tuh gawiannya. Sakit di hari biasa pun sakit kayak itu amnya tuh. Kada bisa, harus ada makan siang. Mun kada mati orang ini misalnya. Jadi nang sakit itulah memang daripada dokter dulu, ahli dulu madahkan. Nah itu 1 harinya 1 mud dah. Bayar sehari 1 mud. 1 mud itu berapa ya? 1 mud itu kalau ditimbang 8 on. 1 mud itu dengan mudnya 8 on. Mun handak sekilo bang ada apa? Handak sekilo. Kita bayar, timbang ya 1 mud itu 8 on. Ulun timbang 1 mud itu 8 on timbangannya. Jadi kalau inya 30 hari berapa tuh? 3 kali 8 berapa? 24 ya lah. 25 kilo bayar. Sebulanan itu pian bayar kaparat sebulanan. 25 kilo beras. Nah itu kalau kita tadi ada uzur dengan sebab sakit tadi. Wa in kana musiran, jikalau orang itu sugih memang kawainya mampu bayar 1 mud sehari. Amunnya kada mampu bang, kada bayar. Inya ni miskin juga. Miskin sakit pulang. Miskin tuha pulang. Kada kau puasa. Amun inya kada bisa puasa, berarti kada bayarnya. Ada bayar. Kalau inya itu kada mampu. Aku gin sakit inya kayak apa nak bayar 1 mud ini. Nah ini ada wajibnya bayar. In qadira alaihi wa in qadira alaihi ba'du. Sekalipun inya itu mampu sesudahnya. Waktu inya bayar, waktu inya susah,
Waktu inya tadi kada puasa itu susah, kada bayarnya. Ternyata habis puasa itu dia mampu berduitnya, mampu bayar, kada wajib juga bayar satu mut tadi. Paham lah pian? Paham lah? Di waktu dia kada puasa tadi karena susah, karena tua ataupun karena sakit, dan inya susah kada bisa bayar satu mut, kada wajib bayar satu mutnya. Kalau inya mampu bayar. Nah setelah itu bulan Ramadan ternyata inya ini mampu, kada wajib bayar. Karena kewajibannya itu dikala bulan puasa itu kewajiban bayar satu mutnya tadi. Di luar puasa tadi itu kada bayar, kada wajibnya bayar. Nah itu seperti itu di sinilah sebutakan. Wa in kana musiran hainin hijal iftar wa huwa qaidun liwujubil muddi wa kharaja bihi fakir musir hinaijin fala fidyata alaihi. Kalau orang itu susah jadi kada usah bayar fidyah. Ada usah bayar fidyah kalau nya susah. Tapi kalau puasa misalnya qadaan nanti ada sambungannya lah. Amunnya mengqada puasa atau orang hamil atau orang menyusui nanti ada itu bayar fidyah dengan alasan-alasan tertentu. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita sabaratan senantiasa diistiqamahkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita sabaratan ini senantiasa diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu-ilmu agama, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha si'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha si'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha bihusnil khatimah.